Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya, guru-guru PJOK dimanapun berada. Melanjutkan yang sesi 2, yang seri 3 ini. Yuk kita belajar lagi tentang soal P3K Guru Penjas Orkes. Langsung saja. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena, ini mudah ya, saya rasa soal seperti ini tidak terlalu sulit buat rekan-rekan semuanya. A. Pemanasan yang dilakukan kurang. B. Keringat tidak keluar dengan sempurna. C. Daya tahan tubuh tidak terlatih. D. Otot tidak sering dilatih. E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Ya, kata kuncinya di sini adalah ya, rasa pegal pada otot-otot mereka. Ini dikarenakan karena adanya penumpukan asam laktat di otot ya. Selanjutnya, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran PJOK, seorang guru idealnya mengetahui denyut nadi beserta didiknya. Berapa rata-rata denyut nadi sebelum melakukan aktivitas fisik? Ya, soal tentang denyut nadi ini rata-rata sering keluar, cuman yang ditanyakan kadang berbeda juga. Ya, ini kebetulan soal ini yang ditanyakan adalah rata-rata denyut nadi sebelum latihan aktivitas fisik ya. Beats per menit ya, ini BPM ini ya. Ya, ini termasuk soal jebakan. Ya, itu termasuk soal jebakan. Perhatikan ya. Ini yang ditanyakan adalah berapa rata-rata ya, bukan berapa cara mengukur denyut nadinya ya. Nah, rata-rata berapa? Kalau rata-rata denyut nadi normal itu sekitar 60 atau sampai 90 beats per menit ya. Nanti di belakang saya ada jelaskan. Nah, di sini denyut jantung normal ya. Denyut jantung normal di manusia adalah 60 sampai 90 BPM atau beats per menit atau denyut nadi per menit. Untuk pengukurannya seringkali ya, rumus sederhananya itu menggunakan metode Tanaka, yaitu 220 dikurangi usia Anda atau usia siswa saat ini. Ketika sebelum pembelajaran berapa denyut nadi normalnya ya. Denyut nadi normal adalah keadaan istirahat sama dengan denyut nadi jantung, yaitu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Ini menurut teorinya ya. Jadi ketika melihat soal, kita fokus dengan apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Oke. Ini belajar tentang bab gerak ya. Sebenarnya soal seperti ini sudah saya bahas di soal SKB yang tentang khusus belajar gerak. Tapi kita tidak masalah, kita akan ulang sedikit lagi. Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman atau situasi belajar pada gerak manusia. Berikut tahapan belajar gerak atau motor learning. A. Verbal kognitif. Gerak otomatisasi. Gerak verbal kognitif dan otomatisasi. C. Gerak otomatisasi verbal kognitif. D. Verbal kognitif otomatisasi gerak. E. Otomatisasi verbal kognitif dan gerak. Ya,
Ini kalau ketika teman-teman masih awam atau mungkin pas blank menjawabnya, cari aja yang teman yakin pasti di akhir adalah otomatisasi, ya. Yang pastinya antara C, D, dan E pastinya adalah salah. Seperti itu. Itu seandainya teman-teman ketika blank menjawab soal. Nah, dari sini antara A dan B ini teman-teman pasti sudah mengetahuinya. Biasanya pasti ada dua jawaban option yang paling susah. Option yang paling sering mengacau di situ. Harus fokus pada apa yang ditanyakan soal. Apa kira jawabannya ini? Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah yang pastinya yaitu dari verbal kognitif dulu, baru gerak atau asosiatif dan otomatisasi, ya. Biasanya ini disebut juga asosiasi, ya, asosiatif gitu ya. Verbal kognitif, gerak, dan otomatisasi, maaf ya. Kita lanjut. Ini sebelum saya lanjutkan, ini tentang perilaku gerak. Maaf saya agak tentang perilaku gerak. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman yaitu adalah harus paham tentang tiga ini: teori gerak, belajar gerak, dan perkembangan gerak. Memang agak sedikit berbeda, cuman teman-teman harus paham ya. Ada teori gerak, teorinya siapa, terus belajar gerak yang tadi kita soal tadi, dan perkembangan gerak. Tidak usah dihafal, nanti sering dibaca aja, sering dengarkan, nanti insya Allah akan mudah mengingatnya. Nah, karena di sini nanti belajar gerak ada 3 tahapan, yaitu tahap verbal kognitif, tahap gerak atau asosiatif, dan tahapan otomatisasi. Yaitu belajar gerak atau belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Ini menurut Schmidt ya. Ini tahapannya, tahapan verbal kognitif, gerak atau asosiatif yaitu memiliki makna, dan tahapan otomatisasi. Oke ya. Kita lanjut. Dalam melakukan pola gerak dasar lempar cakram, hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan lemparan yang optimal. Ini juga soal yang mudah sebenarnya, cuman kita harus sedikit lebih menganalisis dalam soal hal ini. Kita harus sedikit membayangkan ya. A. Cakram dilempar dengan sejajar bahu. Ya, kita harus selalu garis bawahi kata-kata kunci setiap option jawaban ya. Ingat-ingat, melempar cakram dengan berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam cakram dilemparkan. Ya, dibantu oleh putaran tubuh. Melempar cakram sekuat-kuatnya ya. Jawaban yang paling tepat ya. Dalam melakukan pola gerak dasar lempar cakram. Ingat ini di sini ada ya. Pola gerak dasar ya. Untuk menghasilkan lemparan yang optimal yaitu adalah searah dengan jarum jam lemparan. Ini sederhana tapi harus hati-hati soal seperti ini. Selanjutnya, dalam upaya memperbaiki gerakan, peserta didik melakukan proses pengulangan gerak. Ini tadi tentang tahapan gerak ya, dari mulai kognitif, asosiatif, dan otonom ya. Ini jawabannya nanti ya. Untuk menghasilkan gerak yang efisien, fase keterampilan gerak manakah? Tadi benar. Fase keterampilan gerak manakah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut ya? Kata kuncinya tadi sudah saya garis bawahi. Masih melakukan proses pengulangan gerak. Apakah dia itu masuk kognitif, asosiatif, atau otomatisasi? Nah,
Pastinya kalau sudah fase keterampilan gerak, pastinya ini afektif, dinamis pasti salah ya. Kalau kognitif pasti salah. Biasanya yang sering teman-teman lupa adalah di asosiatif dan otomatis ya. Jawabannya apa? Masih terjadi proses pengulangan gerak, yaitu pada fase asosiatif. Ini saya sedikit tambahi beberapa pengertian. Fase asosiasi atau asosiatif ditandai dengan tingkat penguasaan tingkat penguasaan gerakan, di mana belajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat. Jadi dia sudah bisa melakukan gerakan, tapi untuk tingkat selanjutnya menuju ke otomatisasi diperlukan, nah ini diperlukan praktek atau gerak yang secara berulang-ulang. Nah ini ya, tadi masih pada tahap asosiatif. Saya tambah lagi, pada fase belajar gerak dalam Adam ini, untuk menambah keyakinan teman-teman bahwa ada 3 fase, yaitu kognitif verbal, asosiatif, dan otonom. Sama saja saya hanya mempertegas dan memperjelas saja bahwa pada kognitif verbal yaitu fase awal dalam proses belajar gerak. Nah, proses ini diawali dengan aktif berpikir dengan gerakan yang akan dipelajari. Masih mengetahui, memahami gerakan dari informasi yang diberikannya. Nanti ini berhubungan dengan perkembangan gerak ya. Ini masih dalam fase keterampilan gerak. Kalau asosiatif ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan. Tadi ini sudah saya singgung, melakukan gerakan yang tersendat-sendat ya. Nah, kalau ini otonom atau otomatisasi ya. Kita lanjut. Tahap perkembangan motorik untuk anak usia 2-7 tahun ini sering juga disinggung. Jadi soal seperti ini biasanya dibolak-balik. Jadi teman-teman harus jeli ya. Tahap perkembangan motorik anak untuk usia 2-7 tahun terdiri dari 3 tahapan perkembangan anak. Nah, ini teman-teman harus jeli ya. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 6-7 tahun. Ya. Maaf. Sampai 6-7 tahun ya. Adalah tahap A. Transisi, pengenalan, refleks, dasar, atau matang. Ya. Kalau tak transisi salah ya. Kalau teman-teman masih blank, bayangin saja antara usia sampai 6-7 tahun itu sekitar usia baru mau masuk SD atau usia ya kelas 1 lah. Kelas 1 ya. TK besar maupun kelas 1. TK besar ya. Nah, dan tahap apa? Kalau refleks jelas tidak mungkin ya. Ya. Biasanya yang antara ini sama ini. Ayo saya sudah kasih 2 option. Nah, yang penting teman-teman jangan menghafal soal ya dan jawaban. Teman-teman pahami konsepnya dalam belajar, saya yakin mudah dan nanti dalam menjawab soal. Yaitu jawabannya adalah matang. Di sini saya kasih sedikit pemahaman. Sebenarnya ada pembahasan yang lebih lengkap dalam uraian, cuman kalau lebih pakai tabel itu akan lebih enak. Ketika kita sudah melihat, kita akan belajar di sini ya.
Ini sampai 2 sampai 7 tahun. Maksudnya sampai 7 tahun di sini ya. Nah, yang ditanyakan tadi 6 sampai 7. Tadi saya benar dasar dan matang ya. Dia masuk gerak dasar, cuman lebih ke tahap kematangan. Nah, nanti saya coba yang ini tahap transisi aplikasi sama yang pemanfaatan jangka panjang, nanti saya soal berikutnya. Coba ini teman-teman dilihat sebentar, nanti saya kasih soal di belakang untuk ngecek pemahaman teman-teman biar tidak melihat jawabannya apa pembahasannya ini. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita coba pada perkembangan anak usia SD dan awal SMP tadi ya. Kalau teman-teman masih mengingat pembahasan yang tadi, akan mengalami fase gerak spesialisasi. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 tahap sub perkembangan gerak, yaitu awal, dasar, pematangan. Pastinya tadi salah ya, karena ini di awal ya. Pembiasaan, refleks, pre-control, transisi, aplikasi, pemanfaatan jangka panjang ya. Pembentukan informasi, penerimaan informasi, refleksi, dasar, spesialisasi ya. Ayo, pasti sudah bisa menjawab karena tadi baru beberapa detik sudah saya ganti. Pasti bisa, yaitu jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah transisi, aplikasi, pemanfaatan jangka panjang. Oke ya, jawabannya apa? Bisa di back lagi untuk melihat. Biasanya itu sering dibolak-balik. Teman-teman kalau susah menghafalkan itu dicetak, ditulis, ditembakkan di tembok saja. Ketika mau masuk rumah atau masuk kamar, oh sudah ada materi itu. Jadi tidak usah membaca, cuman dilihat aja, nanti lama-lama pasti akan ingat. Ketika ada soal keluar, oh di sini tempatnya, pasti bisa ya. Pada usia tertentu, seorang anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Rentang usia 2 sampai 7 tahun. Tadi sudah saya singgung di awal. Tahap 3 perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar sebagai berikut, yaitu ayo, ini di soal yang sebelumnya tadi ya. A. Pengenalan, dasar, kematangan. Kematangan, dasar, dan pengenalan. Pengenalan, kematangan, dan dasar. Dasar, pengenalan, dan kematangan. Dasar, kematangan, dan pengenalan. Teman-teman kalau lihat seperti ini biasanya pasti agak bingungnya. Fokus ke yang di depan sama di belakang. Kalau seperti ini fokus aja di belakang. Nah, ini tahap pengenalan, tahap dasar, tahap kematangan, tahap pengenalan. Otomatis tadi sudah yakin bahwa usia 2 sampai 7 tahun itu yang terakhir adalah di tahap kematangan. Tahap kematangan ini berarti ini B, C, dan E pasti salah. Tinggal ini apakah tahap pengenalan dulu, apakah tahap dasar dulu. Nah, itu ya. Nah, soal seperti ini sebenarnya itu mudah, tidak perlu dibaca semuanya, cuman untuk mempercepat waktu kita mengerjakan sebenarnya ya tinggal kita sambil oret-oret aja gitu. Kalau di komputer kita punya kertas, kita oret-oret saja. Oh ini salah. Enak, akan lebih cepat menjawab soal seperti ini. Cuman kita harus yakin, biasanya pasti ada 2 jawaban yang selalu membuat kita ragu ya. Oke ya, sudah tahu jawabannya kan? Iya, betul, jawabannya adalah tahap pengenalan, tahap dasar, dan tahap kematangan. Soal berikutnya, keterampilan gerak agal. Ini saya lanjut ke gerak ya. Gross motor skill merupakan salah satu klasifikasi ya. Ini kurang S ya. Berdasarkan apa?
gross motor skill dan fine motor skill. Apakah berdasarkan keterampilan gerak serial, stabilitas lingkungan, perbedaan titik awal dan titik akhir, keterampilan terbuka dan keterampilan gerak. Ini harus jeli juga. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan gerak agal, ketika teman-teman blank, karena ini adalah berdasarkan klasifikasi apa? Nah, klasifikasi kan dibagi beberapa toh. Ada titik awal, titik akhir, berdasarkan lingkungan. Nah, ya, berdasarkan kecermatan gerak. Nah, kan itu. Kalau seperti ini kan sudah tidak ini termasuk bagiannya, ya. Termasuk gerak terbuka dan gerak tertutup ini juga masuk ke dalam klasifikasinya, ya, antara ini kecermatan dan stabilitas lingkungan. Kan itu sudah, ya. Gross motor skill. Oke? Iya, jawabannya adalah berdasarkan kecermatan gerak, ya. Yaitu ada 2, gerak agal atau gerak halus gross motor skill, fine motor skill, ya. Itu gerak kasar. Ya, kalau gerak halus itu berhubungan dengan otot halus, ya. Menarik pelatuk, memanah, biasanya gitu, ya. Nanti kalau teman belajar tentang gerak, sebenarnya pembahasan tentang gerak saya sudah bahas lengkap beberapa part di soal SKB tentang belajar gerak. Itu saya sudah kasih sekitar ada 5 bagian, cuman cukup banyak itu belajar geraknya. Insya Allah teman-teman cukup tuntas di sana, ya. Nanti saya ulang beberapa saja di sini. Yang terakhir ini, ya, berdasarkan klasifikasi, berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu gerak terbuka, tertutup, dan serial. Kasar, halus, serial. Halus, diskret, serial. Kasar, halus, continue, diskret, continue, dan serial. Nah, kalau ini saya trik aja ketika teman-teman blank, ada soal seperti ini, ketika susah banget, teman-teman harus yakin harus paham konsepnya, yakin pada salah satu, ya. Kalau ada kasar pasti ada halus, itu aja cukup, berarti tidak ada continue kan dia, ya. Sama kayak gini. Nah, sudah, ya, sudah menghilangkan 2 jawaban. Ini sama, ini sebenarnya kayak gini, itu dia pengecoh jawaban, ya. Pengecoh jawaban. Berarti kan ada tinggal 2. Terbuka, tertutup, serial, diskret, continue, serial. Nah, di sini pun sebenarnya juga sudah ketemu jawabannya kalau teman-teman jeli di sini. Diskret, continue, serial, terbuka, tertutup, serial. Ini juga sebenarnya jawaban yang menjebak juga, dan teman-teman harus yakin dan harus fokus, ya. Titik awal dan titik akhir. Ayo, antara ini dan ini, ya. Itu aja. Kalau menjawab ketika blank pasti kasar, pasti ada halus, ya. Ada diskret, pasti ada serial. Sudah saya kasih kuncinya. Berarti kan antara jawabannya adalah gerak, diskret, continue, dan serial, ya. Itu gandengannya, ya. Gabungannya ada diskret, ada serial, gitu aja. Ketika besok ada jawaban, ada terbuka, tertutup, ya. Ada diskret, serial. Itu berarti ketika teman-teman blank itu enak, tidak perlu menghafal satu-satu. Jadi dipahami konsepnya saja sedikit demi sedikit, nanti akan mudah menjawab soal. Ini berdasarkan titik awal dan titik akhir, diskret, continue, serial, continue, ya. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya, maksudnya gerak diskret adalah
keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya hanya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhirnya dari gerakan. Misalnya berguling ke depan 1 kali. Kalau serial berguling ke beberapa kali. Ya. Kalau continue, gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhirnya. Contohnya bermain tenis lapangan, bermain olahraga lain ya. Ini teman-teman sebenarnya tentang soal kecermatan gerak, tentang gerak, belajar gerak sudah bahas tuntas di soal SKB tentang belajar gerak, ada beberapa part di sana. Oke, cukup sekian dari saya yang seri 3. Kembali lagi bertemu saya dengan seri 4. Saya doakan teman-teman tetap sehat semuanya dan sukses. Jangan patah semangat. Semoga saya doakan lolos W3K dan menjadi ASN seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.